Halo, tes. Ya, oke. Selamat datang guys di channel gua. Eee, Kali ini gua mau bahas tentang, soal-soal fungsi kuadrat. Gua di sini udah upload di ini, whiteboard. Ada 3 soal dan gua akan coba bahas satu-satu, eee, langsung ke penyelesaiannya aja gitu. Oke, kalau soal teori itu nanti ya kapan-kapan gua ada buat video lagi dah. Oke, kita langsung aja mulai di sini. Ini nomor 1 ya. Mmm, Soal nomor 1, fungsi kuadrat Y sama dengan Px kuadrat min 4Px plus P min 2 punya nilai minimum sama dengan 1. Tentukan nilai P dan titik puncaknya. Oke, di sini berarti kan, tulis dulu fungsinya, Px kuadrat min 4Px plus P min 2. Nilai minimum 1. Ini kita nggak tahu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, tapi karena dia bilang minimum, kira-kira sketsanya berarti begini. Ini. Kenapa bisa tahu begini? Soalnya dia bilang minimum, berarti titik ekstrimnya ada di paling bawah. Ini bilangnya titik puncak minimum. Terus dia bilang X minimumnya 1. Rumus X minimum atau X maksimum, X puncak itu min B per 2A. Nah, dari sini itu A-nya itu P, B-nya itu min 4, C-nya P min 2. Sehingga min B per 2 itu min dari min 4 per 2 kali P. Jadi 4 per 2P. X minimal 4 per 2P. Tadi udah dikasih tahu X minimumnya bukan X minimum ya, ini nilai minimum. Oke. Y minimum punya rumus D per min 4A. Ini D-nya B kuadrat min 4AC kali A itu P, C-nya itu P min 2 per min 4 dikali A, A-nya tadi P, sehingga jadi 16 min 4P kuadrat plus 8P per min 4P. Ini semua Y minimumnya itu katanya 1. Di soal nilai minimumnya 1, ditanya tentukan nilai P dan titik puncaknya. Oke, Y minimumnya ini tinggal masukin aja. Kali silang dari sini. Terus pindahin ruas. Ini bikin jadi 0, 4P-nya ke sana. Bagi 4, kecilin. Terus faktor. P plus 1, P min 4, ini 0. P-nya min 1 atau P-nya 4. Nah, kita lihat nih. Di sini kan nilai P-nya kita dapat 2. Tapi belum tentu dua-duanya memenuhi. Lihat lihat koefisien X kuadratnya. Ini kan P, terus kita mau dia terbuka ke atas supaya minimal. Kalau terbuka ke bawah jadi maksimal. Kayak gini. Berarti P-nya itu kalau mau terbuka ke atas, A-nya itu kan syaratnya lebih besar dari 0. Karena A lebih besar dari 0, berarti P-nya lebih besar dari 0. Kalau ini kan terbuka ke bawah, A-nya minus, P-nya minus. Berarti yang P-nya minus nggak berlaku di soal ini. Ini TM. Soalnya nanti kalau kita pilih ini, TP-nya jadi maksimum.
Berarti jawaban yang benar itu yang ini, P-nya. P-nya 4. Pertanyaan dia tentukan nilai P dan titik puncaknya. P-nya 4, tinggal cari titik puncaknya. X minimumnya 4 per 2P. Di atas tadi kita udah cari ya. 4 per 2P, 4 per 2 kali 4. Y minimumnya setengah, X minimumnya setengah, Y minimumnya 1. Jadi titik puncaknya XP, YP setengah, 1. Udah. Ini jawaban nomor 1. Oke. Kalau ada yang bingung, tulis saja di komentar. Lanjut ke pembahasan nomor 2 ya. Pembahasan nomor 2. Pada gambar di bawah ini, fungsi kuadrat fx punya titik puncak yang sama dengan fungsi kuadrat gx. Oke, titik puncaknya sama. Titik puncaknya di mana? Ya di sini. Tentukan fungsi fx dan gx dalam bentuk y ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Yang pertama ya berarti cari dulu gx. Kenapa cari gx dulu? Kenapa nggak cari fx dulu? Alasannya kalau cari fx, yang data diketahuinya nggak banyak. Cuma ada satu titik doang. Ini nih, 0,16 kalau dari fx. Kalau kita cari gx, titik yang diketahuinya banyak. 0,6, minus 6,0, 2,0. Jadi kita jalan dari yang banyak dulu. Untuk cari gx, gx itu fungsi kuadrat yang dicari diketahuinya itu 2 titik potong sumbu x sama 1 titik puncak. Rumus gx-nya berarti 2 titik potong FK untuk 2 TP sumbu X dan 1 titik acak. Itu Y A X min X1, X min X2. Nilai A di sini kita cari, X1 sama X2 itu angka yang ada di sumbu X. Jadi dalam hal ini minus 6 sama 2. X sama Y di sini itu titik acaknya 0,6. Tulis dulu aja kali ya biar nggak bingung. Ini Y, A, X, min 2, terus X min 6. Jadi plus. Jadi X1 sama X2 itu angka yang ada di sumbu X. Ini minus 6 sama 2, karena ini di minus berarti lawannya. Minus dari 2 ya minus 2, minus dari minus 6 plus 6. Terus masukin titik acak yang lain 0,6 tuh. 0,6 itu artinya waktu X-nya 0, Y-nya 6. Ini minus 2, ini 6. A-nya min setengah. Nilai A sama dengan min setengah ini kita substitusi ulang ke persamaan yang di atas.
ini dikali masuk. Nah, ini jawabannya. Ini fungsi kuadratnya si Gx. Gx apa Fx ya? Lihat dulu deh. Ya, yang Gx yang bawah. 0,6 lewat sini, minus 6,0 lewat sini, 2,0 pun juga lewat situ. Mau dicek dulu silakan. Benar nggak? Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau X-nya minus 6, Y-nya berapa? Y-nya 0. Kalau X-nya 2, ya Y-nya juga 0. Itu berarti udah sesuai Gx-nya ini. Titik puncaknya kita cari dulu. Kenapa kita langsung ke titik puncak? Soalnya dia bilang titik puncaknya sama. Ini kita punya fungsi kuadrat Gx udah dalam bentuk ini ya. Tinggal cari fx-nya aja. Titik puncak ini kita cari dulu TP dari Gx. X-nya min B per 2A. Min dari min 2 per 2 kali min setengah. 2 per min 1, ini min 2. XP-nya min 2. Y puncaknya, XP-nya masukin aja ke fungsi ini, ke fungsi Gx-nya. XP-nya dapat, berarti titik puncaknya itu min 2,8. Min 2,8. Tapi titik puncaknya nggak ditanya. Kita nyari titik puncak supaya bisa nyari fx. Fx itu kan fungsi kuadrat. Diketahui satu titik puncak, satu titik lain. Tulis dulu fk untuk satu titik puncak dan satu titik acak. Itu rumusnya ini. XP apa YP-nya itu nilai X puncak, Y puncaknya. X sama Y itu titik lainnya. Titik lainnya siapa? Itu ini, 0,16. Ada di soalnya. Oke, geser. Tulis dulu. XP sama YP-nya ini ya, min 2,8. Min dari min 2 jadi plus 2. YP-nya 8. Ini X puncak, Y puncaknya udah masuk. Min 2 sama 8 kan. Terus masukin titik sembarangnya tadi, 0,16. Lihat dari soal. Ini. 0,16 ini artinya X-nya 0, Y-nya 16. A yang didapat substitusi balik ke soal ini. Ke soal lagi. Ke fungsi kuadrat yang kita lagi cari ini. Ini fungsi X-nya. Fungsi X-nya ini. Titik puncak ini akan sama dengan titik puncak si Gx, yaitu siapa? Min 2,8.
Bisa dihitung guys, kalau kalian bingung, tulis di kolom komentar aja. Oke, kalau misalnya kecepatan tinggal di-rewind aja ya. Oke lanjut, soal nomor 3 tadi yang ini. Tentukan batas nilai T agar persamaan kuadrat ini selalu berada di bawah sumbu X. Selalu berada di sumbu X itu artinya grafiknya harus begini. Terbuka ke bawah dan dia ada di bawah sumbu X. Kenapa nggak begini? Ini kan juga di bawah sumbu X. Karena ini alasannya nggak ada di bawah sumbu X. Kenapa? Soalnya kalau ini dipanjangin, perpanjangannya ini itu bisa melewati sumbu X. Kalau yang ini kan diperpanjangnya ke bawah. Jadi nggak ada masalah. Ini titik puncaknya masalah di sini. Udah paling tinggi dia, nggak ada yang lebih tinggi dibanding dia. Kalau yang ini kan titik minimum. Yang lebih tinggi dari dia banyak. Salah satunya itu bisa ada di atas sumbu X gitu. Jadi yang ini nggak masuk. Kita ambilnya yang ini. Oke. Syarat supaya bisa terpenuhi kurva kayak gini, selalu berada di sebuah sumbu X, itu bilangnya definite negatif ya. Definite negatif, artinya X berapapun nilainya Y-nya pasti negatif. Syaratnya terbuka ke bawah, A-nya minus, terus D-nya kita bikin minus, supaya nggak berpotongan sama sumbu X. Dua syarat ini kita iris. Jadi A dulu lebih kecil dari 0, itu 1 min T lebih kecil dari 0. Ini pertidaksamaan dibagi min 1 atau dikali minus, tanda pertidaksamaan dibalik. Diiris dengan nilai D-nya B kuadrat min 4AC itu lebih kecil dari 0. Min 2T itu B-nya di kuadrat min 4 kali A 1 min T kali C-nya T plus 4 ya. Ini dibuka kayak biasa. Ini kali masuk aja. Ini.
Dari sini, lah kok tanknya jelek ya? Ya udah nggak apa-apa sih. Dari sini ya rumus ABC aja. Karena nggak bisa difaktor ya. Nggak ada yang dikali 2 kali min 4 min 8. Nggak bisa dipecah jadi plus 3. Terpaksa rumus ABC. Hasilnya taruh di garis bilangan. Terus T-nya itu jangan lupa irisannya ya lebih besar. Oh, yang ini dulu deh. Yang ini kan. Kita lagi fokus yang ini ya. Plus, min, plus. Dia minta yang lebih kecil dari 0, berarti yang ini. Jangan lupa diiris sama yang syarat tadi. Syarat T lebih besar dari 1. Kita buat di tempat kepisah. Diurutin di garis bilangan aja. Yang pertama ini. Terus yang kedua T lebih besar dari 1. Berarti cari daerah yang kena 2 kali ya. Karena irisan kan. Itu ini. Berarti tinggal tulis irisannya. Dia mintanya apa ya tadi ya? Batas-batas nilai T kan? Tentukan batas-batas nilai T agar grafik itu selalu berada di bawah sumbu X. Ya udah, ini batasnya. Tulis aja batas T himpunan bilangan di mana T sedemikian rupa batasnya ini T elemen real. Kalau ketinggalan bisa diputar balik. Di rewind aja. Tinggal yang nomor 3B ya. Tentukan batas nilai K agar grafik potong sumbu X di 2 titik berlainan. Potong sumbu X di 2 titik berlainan. Berarti harus begini. Bisa begini. Bisa begini. Harus berbentuk kurva ya. Syaratnya berarti D lebih besar dari 0. Supaya ada 2 titik potong sumbu X. Terus A-nya nggak boleh 0. Kenapa A nggak boleh 0? Soalnya harus berbentuk kurva, nggak boleh berbentuk garis. Kalau berbentuk garis, ya dia motong sumbu X cuma di 1 titik doang. Ini kan mintanya 2 titik. Jadi 2 syarat ini harus diiris. Kita kerjain yang bawah dulu. A tidak boleh sama dengan 0. Berarti K min 1. K tidak boleh 1. Iris dengan dia lebih besar dari 0. Langsung aja.
Ini coret. K lebih kecil dari 2. Oke. Tinggal iris. Irisan syaratnya. Semua taruh di garis bilangan. Ini 2, ini 1. K lebih kecil dari 2, arahnya ke sana. Terus K-nya tidak boleh 1. Ini. Berarti tentukan, apa tadi pertanyaan dia? Tentukan batas-batas nilai K, kan? Batas K. Itu himpunan di mana nilai K sedemikian rupa, K lebih kecil dari 2, K-nya nggak boleh 1, dan K-nya semua bilangan real yang memenuhi syarat ini. Gitu, guys. Oke, sekian dulu penjelasan dari gua kali ini. Kalau misalnya ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Like, comment, and subscribe, guys. Terima kasih.